Pak Janudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Turun tina cepat pala. Yo, Ya, turun. lanjut, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ya, Pak Eko dan saya Abah minyak dan tanah. semuanya admin yang dari Mobi. Oh iya Pak. Hmm. Saya Janudin, Pak, dari Cirebon. Oh iya, ya Pak. Hmm. Silakan Pak. Dari Cirebon. Saya terkena diabetes itu dari tahun 2017. Pada saat itu saya bulannya 610. Bulannya 610 Pak. 610. Luar biasa. 610 lubang di kaki, di telapak kaki, tembus ke atas, ke sela-sela ibu jari. Aduh. Itu suruh, kata dokter suruh operasi, tapi harus nurunin gula darah. Cuma pada saat itu, saya udah masuk padepokan, Pak. Jadi Oh iya. kenal napas. Dan terus disuruh puasa selama 1 bulan full. Itu pakai insulin, saya sehari 2 kali, 20 titik, dan pakai metformin 500 miligram tuh 2 kali pagi sore. Tapi setiap hari saya bawa puasa. Setiap hari bawa puasa, terus cuma saya pada waktu itu saya ngopi, masih ngopi, kopi pahit. Ya. Masih itu kopi pahit aja. Ya, nggak makan protein, nggak makan karbohidrat, cuma kopi pahit aja sama rokok udah. Alhamdulillah pada saat itu saya 1 bulan itu nggak jadi dioperasi, Oh, karena sembuh puasa itu. kopi dengan puasa, kopi yang nggak makan nggak minum, sama olah napas kebatinan. Oh iya. Nggak dioperasi, nggak jadi. Cuma pada waktu itu gula itu masih naik turun, kadang 200, kadang 100. Dan pada waktu tabunya lagi itu di tahun 2020. Cuma saya kan belum pernah mengenal PMB waktu itu. Oh iya. Di tahun 2020 itu kambuh lagi pas COVID. Mau dibersihin, itu di saat itu gula 400. Angka berapa, Pak? Inslet ini, Pak. Cuma pas itu BPJS mati, pas musim-musim COVID rumah sakit kan penuh. Oh iya. Rumah sakit penuh, jadi saya nggak masuk ke rumah sakit, bikin ramuan sendiri. Bikin apa sih Pak? Apa saja ramuannya Pak? Ya untuk mengatasi asam lambung sama yang lain-lain itu saya bikin ramuan sendiri, itu dari kencur putih, terus serai, jahe, terus itu kunir, kunir putih, kencur sama kunir yang beda. Terus gula merah sama ini kayu manis, dan terus buah itu apa namanya yang banyak di sawah-sawah tuh apa? Oh, jeplukan. Duduk. Mengkudu, mengkudu. Terbuka dulu, nggak kasih apa Cibluan, cibluan. Bukan ciplukan, Pak. Itu namanya putri malu, putri malu. Oh, itu buah, itu daun itu Pak. Putri malu. Daun. Putri malu sama itu akar-akarnya juga. Iya, iya. Saya untuk untuk beberapa, kalau bikin itu untuk 1 minggu. Satu minggu. Alhamdulillah itu sembuh lagi. Sembuh lagi. Sembuh lagi ya, dengan cara puasa, terus olah napas itu, dan dibantu Ya. alhamdulillah sembuh. Terus ini di saat tahun 2003 itu kambuh lagi. Kambuh, cuma pembusukannya di dalam. 2022 bulan 11 waktu itu tanggal 25 saya masuk rumah sakit. Masuk kadar gula 305.
305 suruh dokter anjurannya antara dua pilihan, yaitu dua pilihan itu antara amputasi sampai lutut atau dibersihkan setiap bulan sekali. Saya tanya sama dokternya, nanti ini kalau misalnya amputasi hasilnya gimana dan dibersihkan hasilnya gimana, tidak menjamin sembuh. Dua-duanya tidak menjamin sembuh. Harus seumur hidup saya harus minum obat. Ya, saya memutuskan untuk ya dibersihin aja. Mohon maaf Pak, saya dapat masukan. Bu Mary, tolong ingatin keluarganya Pak Junaidi yang ngobrol di belakang suaranya jangan terlalu kenceng. Masuk mic. Ya, silakan Pak. Lanjut lagi. Jadi habis itu saya minta dibersihin untuk setiap bulan ini dibersihin. Saya memutuskan itu, saya dapat perawatan dari medis juga itu selama 1,5 bulan. 1,5 bulan saya dikasih pelatihan untuk ini membersihkan sama adik saya. Setelah 1,5 bulan saya bisa, alhamdulillah dapat pelatihan itu, saya bisa membersihkan sendiri. Ya. Tapi luka tetap masih itu, ya kadang udah ini terus di sini kambuh lagi, di sini yang bolong udah rapet, yang ini bolong lagi gitu. Saya lu pusing mikirin itu, gimana ini caranya. Banyak orang yang nengok-nengok dari orang keluarga yang diabetes itu ya memutuskan nggak bakalan selamat, mati ujung-ujungnya. Wah, serem banget itu. Ujung-ujungnya mati. Saya gimana ini? Pada awal saya menemukan mobil, saya kan tantangannya, emang saya sering, ini basic saya sering ngobatin orang, Pak. Oh iya. Ya melalui dari anak yatim untuk suruh ngaji apa gitu. Pernah di rumah sakit juga di UGD, saya bawain anak yatim 25 orang sama remaja masjid untuk khatam Quran di UGD untuk ibu saya. Iya. Wah, banget. Alhamdulillah berkat itu doa-doa anak yatim sama remaja masjid, sembuh ibu saya tuh terkena ini air baso dari ujung rambut sampai ujung kaki, Ketumpahan, Mbak. tumpahan. Oh. Ya dokter juga dia memutuskan itu tidak akan selamat, tapi alhamdulillah selamat. Ya ujung-ujungnya udah 3 tahun ibu saya udah meninggal karena diabetes kering. Karena diabetes. Jadi Bapak juga beranggapan bahwa ini diabetes datang dari turunan gitu, Pak? Bukan, saya nggak anggapan dari turunan. Oh. Bukan anggapan dari turunan, karena setiap ini penyakit itu pasti ada penawarnya. Cuma kitanya aja yang nggak tahu. Kadang itu. Ya, untuk menemukan mobil, saya kan banyak tekanan dari orang-orang besok itu. Saya pikir di Al-Quran itu banyak penawar untuk segala macam penyakit. Saya 3 hari kata Quran, Mbak, untuk menemukan mobil itu. Petunjuk. Alhamdulillah dikasih petunjuk dari Allah. Saya klik, buka, saya pelajari 1 minggu, masuk akal. Karena masuk akalnya ini, ya pada waktu telinga saya itu. Pada waktu tahun 98, saya di kepala nih, di otak, Pak, pembekuan darah di otak. Saya 2 tahun. Pada waktu itu saya berobat pakai umum di rumah sakit Gunung Jati. Ya 1 minggu sekali ya menghabiskan uang 500-300 selama 2 tahun. Kalau di Jakarta di rumah sakit Fatmawati, ya dulu suruh operasi pada waktu itu 25 juta operasinya aja. 25 tahun 2000 pada waktu itu udah menjelang 2 tahun. Lah udahlah pasrah aja lah. Yang penting kita udah ikhtiar, udah apa gimana caranya. Alhamdulillah Pak, menemukan mukjizat. Ada teman saya yang buta huruf, nggak ngerti uang, nggak bisa ngitung uang, nggak bisa baca tulis, orangnya suka mabok-mabokan, tapi ngerti pengobatan. Dia suruh saya untuk puasa lagi.
puasa lagi jadi selama 1 minggu, dan terapi puasanya itu selama 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 minggu itu 3 hari puasanya. Hmm. Tapi sebelum melakukan puasa itu saya diterapi pakai minyak tanah sama air kelapa hijau. Aduh, Bukan pakai minyak tanah juga. dimasukin ke telinga. Aduh. Minum Paramek 4 itu nggak mempan, Pak, untuk menahan rasa sakit. Jadi kan tiga hari dalam sehari, 3 kali dalam sehari. Jadi pagi, siang, sama sore. Selama 1 minggu itu untuk ngeluarin dari kepala ke telinga itu lancar, darah keluar semua, dan terus sampai habis. Udah itu saya puasa 1 minggu, terus suruh terapi 1 minggu 3 hari. Ya puasa sih puasa biasa, bukan puasa sahur-sahur. Alhamdulillah sembuh total. Nah, emang banyak penyakit saya ini, penyakit yang berat-berat sering mampir ke tubuh saya. Dari terkena stroke ringan, saya pakai alatnya setrum. Pakai strom. Ya, setrum. Cuma pakai baterai ada alatnya. Itu 6 bulan, alhamdulillah sembuh. Dan pernah kena kusta. Bapak kena kusta? Pernah kusta itu kan belangnya itu kan jadi pori-pori itu udah itu nutup semua, nggak bisa keluar keringat rasa pal. Alhamdulillah dengan petunjuk itu 6 bulan saya ketemu sama mantri yang dibimbing pelatihan dari Jerman juga, dikasih obat selama 6 bulan sembuh. Terus pernah saya pada waktu mau nikah ya nggak bisa jalan, jatuh dari atas ke bawah. Alhamdulillah ya 4 bulan sembuh. Nah, sering menerapkan pengobatan kepada orang lain untuk pengobatan ini apa ambeien. Pengobatan ambeien itu yang kalau operasi kan ampun Pak ya. Jadi nggak boleh minum, nggak itu lubang halus ditutup selama itu belum kering. Alhamdulillah, padahal itu sangat murah meriah Pak, cuma 500 perak. Banyak pakai autan sopel itu. Jadi ada berapa orang ya yang saya terapkan udah ada 6 orang. 6 orang yang saya terapkan. Alhamdulillah operasinya gagal semua, Pak. Nggak jadi. Alhamdulillah gagal semua. Jadi yang itu benjolan-benjolan yang besar itu mengecil. Oh iya. Saya nggak tahu itu ada apa dalam autan atau lavenda atau sopel itu. Maksudnya operasinya berhasil semua kali Pak, bukan gagal semua Pak. Enggak jadi operasi. Oh, artinya operasinya jadi gagal, tidak jadi operasi, maksudnya bukan operasinya gagal semua. Bukan operasi gagal semua, enggak jadi operasi. Oh iya. Alhamdulillah sembuh. Nah, ya alhamdulillah sekarang saya udah sembuh Pak dari diabetes. Waktu udah dapat pelatihan selama 23 hari waktu itu. Saya ke rumah sakit, dicek, itu bingung dokternya. Iya. Dokter dalam, dokter bedah itu bingung semua. Ini kok gimana? Hitungan hari, waktu bulan Maret tanggal 30 kan saya suruh operasi. Iya. Operasi 3 kali. Terus operasi 3 kali saya menolak. Karena nanti kalau saya operasi, saya nggak ikut pelatihan mobil, Pak. Oh iya iya iya. Nah, saya itu udah curi setar pada tanggal 5 Maret. Itu saya udah curi setar. Dia dari admin Pak Freddy itu suruh lepas obat. Lepas obat, saya itu udah melakukan IF 72 jam. 70 jam, 3 hari. 3 hari. Langsung turun. Jadi yang tadinya 300 langsung ke 162.
160. Terus saya tambah itu IF 22 jam. Itu sebelum sebelum pelatihan itu saya udah IF. Jadi pas IF saya udah 113 pas ikut pelatihan. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia dibantu dengan olah nafas, cuma olah nafas dari Padepokan sebelum mengikuti pelatihan mobil olah nafas tuh. Iya, iya, Pak. Nah, sekarang saya alhamdulillah ini Pak kaki saya Punten. punten Pak. Oh, Oh, itu sudah kering, Pak ya? udah kering. Udah kering semua. Dan ini Bisa dilihatkan lagi, Pak? Oh, iya ya. ya, ya, benar. Sebelumnya tuh luka basah semuanya, Pak. Luka basah semua, Pak. Oh, sejak berapa lama itu, Pak? Berapa lama totalnya, Pak? 7 tahun. 7 Ya. tahun. Bukan buku pohon 7 tahun. Jadi saya nggak berasa waktu itu, Pak. Oh, Jadi pada waktu itu langsung naik apa? Jadi pada waktu tanggal 25 November itu langsung membusuk semua langsung ke atas. tahun Selama berapa itu, 5 Pak? Tahun berapa itu? November tanggal 25 November 2022 itu. Jadi kalau yang lubang gitu sih nggak kunjung sembuh udah 5 tahun gitu. Jadi membusuknya itu udah ke dalam. Ya udah dikirim semua foto-foto dari awal juga sama Ibu Mary sama Abah sama Sis. Nyelang dikit Pak Eko. Ya, silakan, Pak. Itu di grup pendamping ya, dikirim sekitar 9 gambar. Bapak kalau lihat kondisi awal luka kaki Pak Janudin dengan lihat luka yang barusan, unbelievable Pak. sulit dipercaya Pak bisa sembuh semulus itu gitu ya, tanpa kehilangan organ sedikit pun Pak. Itu Pak. Nanti mungkin bisa di-share Bu Mary atau barusan barusan saya kirim ke Pak Eko. Bisa Pak Eko lihat itu gambar. Ya, ya. Sudah Nah, ini saya kirimkan supaya Bapak Ibu juga bisa melihat. Aduh, menyeramkan ya. Menyeramkan ini. Sebentar Bapak Ibu saya akan perlihatkan. Itulah Suhan Bawarsono tuh, Pak Janudin. Ini kondisi awal, Pak. Iya kondisi awal itu. Iya, menyeramkan ini, Pak. Menyeramkan sekali. Ini bisa Bapak Ibu lihat ya. Kemudian ini yang kedua. Nenek, dalam mau. Jangan Pak. Wah, loh. Apa yang tamu? Harus ada singkatnya ya. Singkatnya. Nah, ini kemudian sorry. Ini 20 ya tanggal. Nah, ini peranan kering ya, Pak ya? Mengecil dia. Iya, mengecil. Jadi ini mengecil tanggal 26 kemudian 29 mengering dan akhirnya habis. Habis luar biasa. Saya akan ulang dari awal, Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama. Orang pertama ya waktu itu dalam. Yang pertama di seram ya. Nangong kira sih putus asa mesti. Yang kedua itu tanggal 7 April. Kemudian tanggal 14 April. Jadi hanya dalam waktu beda 7 hari sudah banyak sekali perubahan. Kemudian ini tanggal 17 3 hari setelah tadi hari sebelumnya. Ini juga kelihatan. Kemudian tanggal 20 3 hari kemudian dari tanggal 17 tadi sudah makin kering. Tanggal 23 bulan 4 makin kering, beda 3 hari lagi. Kemudian 26 juga 3 hari sudahnya. Jadi nah fotonya nampaknya intervalnya 3 hari. Terus kemudian ini tanggal 29 ya makin kering dan ini luar biasa.
pencarian yang luar biasa dan hasilnya spektakuler. Apa yang disampaikan Abah ternyata benar. Ini spektakuler dan luar biasa. Ajaib. Ajaib, Ini ajaib. Pak Eko, Terima kasih. Ya, Abah. sedikit komen ya buat Pak Janudin, buat kita semua juga. Ini berkat bimbingan Pak Eko sendiri Oh ya? kepada Abah. Iya, kepada Abah. Oh ya. Ya, yang Abah coba tularkan kepada pasien. Bahwa proses penyembuhan itu 65% tuh psikis, Betul. 35% fisik. Nah, ini fakta. Ya, ya. Ya. Jadi seluruh hasil kedisiplinan Pak Janudin ikut pendampingan, mengikuti arahan, dibantu NNS, itu totalitasnya hanya 35% kontribusinya. Sementara yang 65% Pak Janudin pakai jalur itu yang tadi disebut. Beliau aktif terus memelihara sejumlah anak yatim, membina remaja masjid, juga dalam kondisi seperti itu, membangun musola, ya, mimpin bangun musola dan lain sebagainya. Yang cenderung semuanya bersifat psikis atau batiniah gitu. Iya. Gabungannya ya yang Pak Eko omong kepada Abah itu fakta. 65% tuh batiniah, Pak. Ya, bersifat batin gitu. 35% tuh jasmaniah gitu unsurnya. Nah, ini fakta ya, satu fenomena menarik yang bisa diekspos untuk membuktikan hipotesa Pak Eko. Ya, bahwa 65% bersifat batiniah, pengobatan itu 35% bersifat batiniah. Walaupun yang Abah bilang UGD itu tukang las ketok, body repair, Pak. Bukan bengkel engine repair, bukan, Pak. Hanya body gitu. Yang lebih harus diitukan oleh para peserta mobil itu yang engine part, Mbak Warsono. Bagian engine bukan body gitu. Ya. Nah, ini ya sedikit pelurusan bagi orang yang mengidap ulkus dan gangren, seolah-olah UGD itu lebih besar dari MOBI. Tapi Abah suggest mereka semua, UGD bukan unit gawat darurat ya, itu ulkus gangren diabetik, spesialisasi pendampingannya di poin itu gitu. Hanya bagian kecil dari satu rumah tangga yang besar, satu bengkel yang besar yang namanya MOBI. Kita hanya nanganin body part, sedikit juga mendampingin repair, bukan replace ya, hanya repair engine part gitu. Sementara tugas Mendol dan Pak Eko lebih berat, lebih kompleks, lebih rumit, lebih complicated mengenai engine part gitu. Itu aja mungkin yang perlu Abah tambahkan ya Pak Eko ya. Dan kepada ini seluruh peserta Zoom malam ini supaya ada pelurusan pemahaman apa itu UGD dan apa itu MOBI gitu. Fakta Pak, bisa nggak tahu nanti bisa Bapak formulasikan dalam bentuk video yang edukatif buat literasi ya kepada halayak ramai yang di luar MOBI juga ya, bahwa MOBI bisa begini loh, insya Allah ya bisa menanganinya seperti ini. Contoh fakta yang lain Pak Akbar Doni Loli yang dari Papua itu sama spektakulernya Pak ya. Dan ada beberapa lagi yang kebetulan cenderung low profile atau malu untuk menampilkan diri gitu Pak. Abang nggak bisa menjudgment mereka gitu ya. Itu aja tambahan dari Abah Pak Eko buat keterangan Pak Janudin ya. Ya. Pak Janudin, terima kasih banyak Pak untuk ini testimoni nih Pak. Sebenarnya testimoni. Karena testimoni ya, sudah lama saya menunggu berita-berita dari UGD.
sudah lama menunggu berita UGD, kejadian-kejadian yang menurut saya hampir tidak mungkin. Biasanya kalau Anda kita sudah bicara mengenai gangren, maka seseorang akan bicara mengenai sama seperti Pak Joni bilang, wah bakal pulang kampung kayaknya saya nih. Tapi ternyata tidak. Di sini Pak Januddin baik-baik saja, sehat, bahkan sekarang bisa ketawa-ketawa dengan teman-temannya. Mohon maaf, usia Pak Januddin berapa? Maaf, Oh, 42, Pak. 42 tahun. 42 Bapak tahun. sakit diabetes yang terdeteksi di 600 itu pada saat berapa tahun yang lalu? 2018, 2018 itu sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Dan Bapak mendapatkan luka pertama kali di tahun berapa, Pak? Ya tahun 2018 itu mendapatkan luka itu. Langsung ketahuan juga gula darahnya berapa? Eh, Luar biasa. ya gula darah waktu itu 610 pertama ketahuan tuh. Satu bulan sembuh, Pak. Ya udah luka begini sering ini apa? Ada 4 kali sih. Ya sembuh lagi. Puasa IF. Berulang sembuh, Iya, muncul lagi. Tapi muncul lagi. di saat penghabisan ini yang kembali normal, itu dari sejak kapan Pak Januddin ketemu Mobi terus kemudian mendapatkan kondisi yang bagus sekali sekarang, Pak? Berpuasa. Sebelum puasa, sebelum itu menemukan mobil Maret. Di Maret ya? Tanggal 15. Maret tanggal 1-2-an lah. Cuma waktu saya menerapkan itu tanggal 5. Tanggal Langsung 5 saja. Maret. Maret. Sekarang baru Mei, Pak. Tanggal 31 Mei. Berarti hanya dalam waktu 3 bulan. Bapak udah cepat sekali itu, Pak. Seperti itu. Itu kalau disiarkan di luar, wah bisa terkejut-kejut. Banyak orang yang jadi suatu keajaiban. Terima kasih banyak loh Pak Januddin. Ini yang perawat juga saya latih, Pak. Yang merawat saya tuh saya kasih tahu, saya latih, kasihan untuk yang lain gitu. Ya. Dan saya juga sekarang ini nanganin berapa orang lah? 7 orang tapi di luar diabetes, Pak. Oh iya gitu. Ada yang ginjal, terus ada yang ini apa namanya? Kulit tuh. Apa kulit? Atas kurang. Bukan. Ini peradangan kulit sama liver, terus kolesterol sama rematik asam urat tuh, dan ada yang osteoporosis yang mengalami itu kakinya kebas tuh, tapi nggak bisa jalan, untuk jalan aja susah. Dan Pak, yang sekarang ini lagi di rumah pasien, Pak, untuk ini asam lambung. Ceritanya Pak Junaidi juga seorang praktisi yang menyembuhkan mereka juga. Iya. Saya bisa mengerti, Pak. Saya selalu berdoa mudah-mudahan apa yang Pak Junaidi lakukan bermanfaat bagi orang banyak dan mereka. Amin. Terima kasih banyak loh Pak Junaidi. Ya. Saya hubungi Pak hari Sabtu kemarin ya, berarti 10 hari yang lalu, bahwa Bapak harus menjaga lukanya, jangan sampai yang sudah sembuh itu jangan sampai kena tekanan dulu karena jaringan belum kuat menumpu tekanan. Jadi saya minta Pak Januddin untuk tetap menjaga. Jadi lebih baik kita hati-hati, Pak, karena penyembuhan yang sangat spektakuler. Dari awal saya berbicara dengan beliau, saya telepon, saya telekonferensi, saya melihat foto itu, saya bayangin yang ibu dari Wonogiri yang pulang kampung, Pak. Jadi saya sangat khawatir sebetulnya. Oh ya, siapa namanya, Bu? Siapa? Aduh, sampai lupa ya, Pak. Itu kejadian sudah lama, Pak, hampir 2 tahun yang lalu. Bu Endah. Iya. Bu Endah, iya. Itu hampir mirip dan bahkan lukanya boleh dikata berat Pak Januddin dari kondisi luka di awal ini. Maka tadi Abah bilang psikologis, yes, 60% yang menopang pada kesembuhan itu dari
psikologisnya, pengelolaan pikiran, dan menerima kondisi. Ditambah dengan disiplin dan semangat untuk sembuhnya, betul-betul saya angkat jempol. Ya, itu pesan saya. Jadi lebih baik menterapi, walaupun sudah bisa dipakai berjalan, tapi jangan terlalu banyak mendapatkan tekanan berat badan, karena kalau mengalami sekecil apapun masih rawan. Selama gula darahnya dijaga, mungkin akan mempercepat untuk kekuatan jaringan-jaringan yang telah terbentuk seperti semula. Karena jarang Pak Janudin yang luka seperti itu bentuknya kembali seperti utuh, bentuk kaki lengkap, itu betul-betul ajaib. Saya kira itu tambahan saya, Pak Iko. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Warso. Abah terutama, Bu Siswanti yang selalu menyemangati para pasien. Dan Pak Janudin, terima kasih untuk testimoninya. Ini testimoni loh Pak. Testimoni loh. Jadi testimoni ya Pak. Testimoni Pak. Jadi ini akan saya sampaikan juga di YouTube supaya banyak orang di dunia yang bisa melihat bahwa ternyata kita punya pengetahuan untuk menyembuhkan orang-orang yang senasib. Kita berikan saja pengetahuan kepada mereka karena mereka membutuhkan. Terima kasih Pak Janudin. Mudah-mudahan amal baik Pak Janudin, amal baik Abah, Pak Wasono menyebar menjadi amal jariah. Terima oleh tim UGD khususnya Pak. Ya betul. Terima kasih banyak. Ada Abah, ada Bu Siswanti, ada Pak Mirza, ada Pak Teguh. Ya. Terima kasih banyak Pak Janudin. Salam sehat Pak ya. Salam buat keluarga. Terima kasih Abah. Terima kasih Pak Arsono.